Pemirsa, pemerintah meminta masyarakat bersiap memasuki tatanan kehidupan normal baru di tengah pandemi dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Warga diminta beradaptasi dan berdamai dengan COVID-19 meski ancaman kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Lalu bagaimana skenario the new normal atau tatanan normal baru dan apa tanggapan warga terhadap kebijakan tersebut? Informasinya akan kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Safinas Nahyar. Halo pemirsa, pemerintah meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi new normal ataupun kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. New normal sendiri merupakan perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi virus corona untuk beraktivitas normal, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan agar bisa terhindar dari penularan virus corona. Apa itu new normal? New normal adalah aktivitas masyarakat yang kini harus berdampingan dengan keberadaan virus corona. Namun, harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Prinsipnya adalah mengubah pola hidup agar masyarakat bisa tetap beraktivitas dan tetap aman. Alasan dari new normal diantaranya adalah vaksin yang belum diketahui kapan akan ditemukan. Yang kedua adalah virus yang dinyatakan tidak akan hilang oleh WHO. Yang ketiga adalah agar perekonomian bisa bergerak kembali serta meminimalisir terjadinya PHK di tengah masyarakat. Seluruh masyarakat diwajibkan untuk berperan aktif dalam menjalankan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun untuk keperluan bekerja akan terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah masyarakat dengan umur di bawah 45 tahun diperbolehkan untuk bekerja dari luar rumah ataupun di kantor. Sementara masyarakat yang berada di umur di atas 45 tahun wajib bekerja dari rumah. Praktik new normal sendiri nantinya akan memiliki ketentuan dan ketetapan yang mengikat. Lalu masyarakat luas dituntut untuk melakukan disiplin tinggi. Dan yang ketiga, new normal ini akan diterapkan sampai dengan ditemukannya vaksin. Untuk beraktivitas normal kembali, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan COVID-19 dan menyesuaikan diri. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. New normal yang direncanakan pemerintah menuai pro kontra di tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang berharap untuk pemerintah agar berhati-hati mengambil keputusan agar tidak menuai kerugian di waktu yang akan datang. Baik sih menurut saya ya, jadi ke depannya bisa, karena kan kita tahu ekonomi kita juga bakal kalau misalnya di PSBB terus bukan hal yang baik juga gitu loh. Kalau menurut saya tuh new normal tuh sebenarnya bagus, cuma kalau dari segi kesehatan itu ya menurut saya itu terlalu tergesa-gesa. Jadi kalau misalnya sih pelan-pelan aja gitu. Jadi biar masyarakat juga nggak kaget dengan new normal ini. Ya kalau menurut saya sih new normal itu ya bagus sih buat untuk kedepannya supaya ekonomi di Indonesia juga nggak terlalu mati, terus juga sementing dari diri kitanya sendiri sih supaya jaga kesehatannya.
Oleh karena itulah memang benar-benar kita menghadapi sesuatu yang kita bilang new normal. Semua pengelola di semua lini harus memikirkan bagaimana bisa menjalankan proses bisnis yang ada ya untuk semua hal ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip physical distancing. Karena sekali lagi kita harus mengetahui bahwa infeksi virus ini mudah sekali menular dari satu orang ke orang yang lain. Dan untuk proses penularannya tidak butuh waktu berjam-jam, hanya dalam tempo hitungan menit ketika memang virus tersebut bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian juga masalah kontak, artinya ketika ada virus yang jatuh di sesuatu lokasi atau tempat yang biasa juga orang lain menyentuh tersebut, misalnya handle pintu ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itulah maka mungkin juga berbagai macam fasilitas-fasilitas yang seringkali terkena tangan orang ini pun juga harus dihindari. Penggunaan WC pun juga harus dihindari digunakan secara bersama-sama. Makan bersama juga harus dihindari. Jadi sekali lagi semua hal, semua segi harus memperhitungkan physical distancing. Kita berada memang di dalam dunia yang berubah sama sekali. Ya, jadi hal-hal yang sebelumnya itu nampaknya hal-hal yang rutin kita lakukan, nampaknya hal-hal tersebut tidak bisa kita lakukan di zaman pandemi global COVID-19 ini. Sampai benar-benar vaksin tersebut ditemukan, sampai benar-benar obat yang efektif mengatasi infeksi ini bisa ditemukan. Bisa pulang Bapak, hasil pokok bagus, Bapak bisa pulang. Untuk membangkitkan kembali usaha mikro kecil menengah yang sempat terpuruk selama pandemi, Menteri BUMN mengirimkan surat edaran kepada seluruh BUMN untuk menyiapkan langkah antisipasi dalam penerapan new normal. Terdapat 4 fase yang disiapkan untuk mengembalikan kinerja dari BUMN. Di antaranya adalah menyiapkan unit tugas dalam penerapan new normal. Yang kedua adalah menyiapkan protokol penanganan COVID-19. Yang ketiga adalah menyiapkan skenario dalam penerapan new normal. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari skenario penerapan new normal. Jika nanti new normal sudah berjalan, kita harus disiplin memastikan sejumlah aspek, mulai dari jaga jarak, fasilitas cuci tangan, hingga penerapan etiket pernafasan baik di sekolah, di tempat kerja, ataupun di tempat lainnya. Karena pemerintah menerapkan new normal pada saat kurva belum melandai di Indonesia. Itu artinya pertarungan kita melawan corona di babak baru ini akan menjadi lebih berat. Dan pertaruhan yang dibutuhkan hanya tersisa tanggung jawab dari masing-masing orang. Apakah Anda sudah cukup disiplin dan cukup bertanggung jawab untuk menjalankan new normal? Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Ade Suryananda, iNews melaporkan.